Halo adik-adik, bersama dengan Kak Friska, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak sadar bahwa dirinya sedang terhilang. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32. Ahli hukum agama pada saat itu melihat Yesus sedang mengajar orang-orang berdosa. Mereka menganggap bahwa orang berdosa itu tidak pantas untuk diajar karena mereka sudah hidup di dalam dosa. Nah, hal ini juga dirasakan oleh seorang anak. Siapa dia? Mari kita cari tahu. Ada seorang ayah memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Si bungsu ini sangat serakah. Dia meminta hartanya yang menjadi bagiannya kepada ayahnya, sehingga ayahnya memberikan hartanya kepada kedua anaknya, yaitu si sulung dan si bungsu. Setelah si bungsu menerima harta yang diberikan ayahnya, dia pergi jauh sekali, meninggalkan ayah dan saudaranya. Karena si bungsu memiliki uang yang sangat banyak dari pembagian harta yang diberikan ayahnya, akhirnya dia memiliki banyak teman baru yang mau berteman dengan dia. Si bungsu menggunakan uangnya untuk kesenangan dirinya sendiri yang tidak terlalu berguna, dan bahkan dia menghabiskan uangnya dengan sangat boros. Dia bertemu dengan teman-teman yang tidak baik, sehingga mereka menggunakan uang anak si bungsu itu untuk mereka berfoya-foya. Akhirnya, uang yang dimiliki oleh si bungsu habis, dan pada saat itu bencana kelaparan terjadi di tempat si bungsu tinggal adik-adik. Si bungsu mencari teman-temannya untuk meminta makanan kepada mereka, tetapi semua teman-temannya menghilang. Sehingga si bungsu harus mencari pekerjaan, yaitu memberi makan babi-babi. Tiba-tiba, ketika ia sedang bekerja, ia merasa sangat lapar sekali. Akhirnya, ia ingin memakan makanan babi-babi itu. Tetapi adik-adik, pemilik peternakan babi itu tidak mengizinkan si bungsu. Akhirnya, dia sedih sekali, dan tiba-tiba dia teringat kepada ayahnya. Di rumah ayahnya sangat banyak sekali makanan. Bahkan pelayan-pelayan ayahnya pun bisa makan makanan yang sangat enak di rumahnya. Akhirnya si bungsu mengambil keputusan dia akan pulang kepada ayahnya. Bahkan ia akan berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya telah berdosa terhadap surga dan ayah, dan saya tidak layak disebut anak ayah lagi. Tolong terima saya sebagai pelayan sewaan di rumah ayah." Lalu akhirnya si bungsu pulang ke rumah ayahnya. Tetapi ketika si bungsu masih jauh dari rumahnya, ayahnya melihatnya dan mengenali si bungsu. Ayahnya berlari untuk mendapati si bungsu. Ayahnya memeluk si bungsu. Ayahnya mencium si bungsu. Melihat ayahnya mencium dan memeluknya, si bungsu menangis dan meminta maaf kepada ayahnya. "Ayah, saya telah berdosa terhadap surga dan ayah, dan saya tidak lagi layak disebut anak ayah." Tapi ayahnya tidak membenci si bungsu. Ayahnya malahan menyediakan semua yang terbaik bagi si bungsu, memberikan dia cincin
jarinya, memakaikan sepatu kepada kakinya. Bahkan ayahnya membunuh anak lembu tanduk bagi si bungsu, supaya mereka dapat merayakan kedatangan si bungsu dengan pesta. Karena sangat bersuka cita, suara musik yang ada di rumah mereka terdengar sampai kepada si sulung yang sedang berjalan pulang dari ladang menuju rumahnya. Ketika melihat hal itu, ternyata membuat si sulung marah karena ayahnya membuat pesta bagi adiknya si bungsu. Ayahnya yang melihat si sulung tidak masuk ke dalam rumah menghampirinya dan mengajak si sulung masuk. Namun, si sulung tidak mau masuk. Dia marah kepada ayahnya. "Ayah, aku yang selalu bekerja keras untuk ayah. Tetapi ayah tidak pernah buatkan pesta bagiku. Bahkan seekor kambing pun tidak pernah ayah sembelih untuk aku." Mendengar hal itu, sang ayah berkata, "Kamu selalu berada di sisiku, dan semua yang aku miliki adalah milikmu. Kita harus merayakan hari kebahagiaan ini, anakku, karena saudaramu telah mati dan hidup kembali. Dia hilang, tetapi sekarang dia ditemukan kembali." Nah, adik-adik, dari cerita si sulung dan si bungsu ini, kita akhirnya tahu bahwa ternyata yang hilang itu bukan hanya si bungsu, tetapi juga si sulung. Si sulung selalu berada di sisi ayahnya, tetapi dia tidak mengerti arti dari keberadaan sang ayah. Hal ini juga terjadi kepada kita yang sering ke sekolah minggu, rajin ke gereja, bahkan aktif dalam kegiatan gereja, tetapi hidup kita masih berbuat dosa. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Jawabannya karena kita tidak mengerti arti dari keberadaan Allah dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita mulai sesuatu yang baru dalam hidup kita, yaitu kita meninggalkan dosa-dosa kita dan tidak melakukannya lagi, sehingga kita bisa membuat orang lain juga meninggalkan dosa-dosa mereka, dan kita sama-sama hidup di dalam Tuhan. Yeay! Sampai jumpa lagi ya, adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.